Dalam hukum ketenagakerjaan, PHK atau pemutusan hubungan tenaga kerjaan biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah regulasi utama di Indonesia yang mengatur hubungan antara pekerja dan buruh dan pengusaha, serta hal-hal terkait ketenagakerjaan secara umum. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab dan 194 pasal yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan. Studi kasus di sini aku akan mencontohkan mengenai perusahaan tekstil yang besar yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini cukup terkenal dan sudah berdiri selama puluhan tahun dan mempunyai banyak karyawan. Namun karena keadaan krisis keuangan dan utang yang menumpuk, akhirnya perusahaan ini dinyatakan payah oleh pengadilan. Akibatnya, ribuan buruh langsung di-PHK secara massal. Namun terdapat masalah yang muncul akibat PHK ini. Pertama, itu terdapat banyak buruh yang tidak langsung mendapatkan pesangon. Bahkan ada yang belum dibayar hak normatifnya seperti upah terakhir atau uang lemburnya. Dan poin kedua, posisi buruh dalam hukum kepailitan itu tidak diutamakan. Mereka harus antri bersama kreditor lain. Yang dimana di sini tidak ada perbedaan antara PHK dan kreditor lain. Dan yang terakhir itu terdapat proses kurator yang seringkali terlambat dan kurang transparan, membuat pekerja buruh semakin bingung dan tidak berdaya. Adapun solusi atau saran yang saya berikan untuk perusahaan yang mengalami kepailitan. Yang poin pertama yaitu terdapat revisi undang-undang kepailitan agar posisi buruh lebih diprioritaskan, terutama soal pesangon dan hak-hak normatifnya. Dan yang kedua, negara harusnya bikin mekanisme perlindungan seperti dana darurat atau asuransi pesangon untuk korban PHK massal akibat payudara. Dan yang ketiga, proses kurator yang diawasi lebih ketat dan juga harus diberi pendamping hukum agar tidak dirugikan terus-menerus.